Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mizpah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang satukan hati kita. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi setiap kita dengan hadirat-Nya. Biar pada malam hari ini ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Biar kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan menuntun kami, memimpin langkah kami. Bapa, malam hari ini kami ingin bersekutu kembali dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami boleh menikmati keindahan hadirat-Mu, karena kami tahu Kau Tuhan yang penuh kasih. Kau Tuhan yang sayang sama kami. Karena malam hari ini, biarlah Kau Tuhan peluk setiap kami, dekap setiap kami. Setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, biar boleh dipuaskan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama datang, mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersabar dan bertekun di dalam doa. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Yes, Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan Kau kami, tempat Tuhan, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh indah Tuhan, Kau Tuhan, menara menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Kau kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan penuh sayang, kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan kami, Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh Mari dengan segenap indah hati. Kau Tuhan, Amin, amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat Kau tempat penghiburan penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi bagi setiap setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Sungguh Tuhan, indah Kau Tuhan, menara menara perlindungan.
yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati indahnya hadirat-Mu, Yesus. Menyembah-Mu dengan segenap hati, memuji Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Kan segenap kekuatanku datang menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari nikmati Tuhan malam ini sama-sama. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nikmati kasih Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu,
keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Mari lebih lagi. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hatiku. Segenap hati kami menyembah hanya kepada-Mu Tuhan. Jiwa kami dalam segenap hati kami berseru menyembah Yesus. Rindu hadirat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan ku ingin selalu, ku ingin Tuhan. Lebih dalam kami datang menyembah, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu dengan. Ini kerinduan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu kuasa-Mu, tinggal dalam jamahan-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu keberadaan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu.
kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu Dengan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup. biar kuasa-Mu Roh Kudus mengalir Ku menjamah indah setiap kami. bersama-Mu. Mengalir. Sama katakan Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersyukur, bahkan terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berbicara bagi kami, jagai hati kami Tuhan, supaya hari-hari ini kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bertemu kembali Mesbah Doa. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Tetaplah percaya, tetaplah kuat dalam segala keadaan, karena kita tahu Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, saya masih ada di Adelaide ya, dan buat saudara yang ada di Adelaide besok datang beribadah ya, untuk bersama-sama kita KKR ya. Dan hari Sabtu dan Minggu saya ada di kota Adelaide. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya sudah mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak COVID. Terima kasih Ibu, karena setiap hari kami selalu diingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Ya, selama ini ada yang menjadi pergumulan saya selama 7 bulan ini. Anak bungsu saya sejak diputus kontrak dari pekerjaan yang lama belum mendapat pekerjaan lagi. Terkadang hati saya rasa sedih ya, karena melihat teman-temannya mudah mendapat pekerjaan, anak saya merasa sedih. Ya, tapi saya bersyukur ya, lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur, kita terus diingatkan untuk berani bersyukur dalam situasi sulit sekalipun. Dan doa-doa yang kita panjatkan mungkin belum dijawab, tapi kita harus selalu bersyukur. Ya, terima kasih Ibu untuk setiap firman disampaikan, menguatkan kami untuk terus berpengharapan ya, setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan. Yang terpenting kita terus melakukan kehendak-Nya untuk terus menyenangkan hati-Nya. Ya, saya bernasar kepada Tuhan bahwa satu saat kalau anak saya diterima bekerja kembali, saya akan bersaksi. Ya, dan puji Tuhan, sekarang saya mau bersaksi, anak saya sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ya, memang masih masa percobaan 3 bulan, namun saya bersyukur karena dia sudah mendapatkan pekerjaan. Dan inilah janji saya Bu, kalau anak saya diterima bekerja kembali, saya akan bersaksi, karena ini sudah menjadi pokok doa saya beberapa bulan ini. Terpujilah nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan semua indah pada waktunya. Itu yang Tuhan buat. Terima kasih Ibu, karena semua khotbah-khotbah Ibu menguatkan kami untuk kami tetap setia dan tetap taat dalam situasi sulit sekalipun. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, memang kita hari-hari ini dituntut untuk berani bersyukur.
ya berani terus ya berdoa dalam segala keadaan, sebab ya itulah iman kita diuji ketika kita ini ya bukan hanya dalam keadaan yang baik, tapi dalam keadaan yang sulit pun ya justru di situ kita bersyukur, maka itulah yang menjadi kemenangan buat kita semua. Dan baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita udah di Mazmur 73. Ya, Mazmur 73 kita akan baca ya pergumulan dan pengharapan. Mazmur 73 judulnya pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf ya, ini dari Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik ya bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, kenapa kita harus terus menjaga hati saudara? Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Dan ayat ini berkata, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Makanya kita harus selalu menjaga hati. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, biar kita buang itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan kita minta Tuhan jagai hati kita, supaya hati kita ini bersih, hati kita ini tulus. Ya, jangan kalau cuma ada masalah sedikit, lalu kita ya terpancing untuk marah, emosi, terus akhirnya kesombongan ya. Mari kita belajar untuk benar-benar menjaga hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati, dan ayat ini berkata, Tuhan itu baik bagi mereka yang hatinya tulus, bagi mereka yang hatinya bersih. Ya, jadi kalau kita mau terus melihat kebaikan Tuhan, maka kita harus dan wajib menjaga hati kita tulus, bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada kekecewaan, amarah, tidak ada egois, tidak ada ya kepentingan diri dan lain sebagainya. Ayat 2 berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, pemazmur berkata, ya Tuhan itu baik bagi orang-orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Tapi aku ini hampir terpeleset, kata pemazmur. Aku nyaris tergelincir. Ya, kira-kira kenapa saudara pemazmur ini menulis aku ini hampir terpeleset ya. Tuhan berbuat baik pada orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, tapi aku sebaliknya, kata pemazmur. Aku ini hampir terpeleset dan hampir tergelincir. Kenapa? Ayat 3, sebab aku ini cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, tadi dia berkata bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Tapi sebaliknya, pemazmur bilang justru aku ini hampir jatuh. Kenapa? Ya, karena aku ini cemburu kepada pembual-pembual, dan aku ini cemburu kalau melihat kemujuran orang-orang fasik. Puji Tuhan, saudara, dari Mazmur ini kita belajar. Pemazmur ini ya hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita pun juga sama. Ya, diakui atau tidak, sering kita ini jengkel, seringkali kita ini cemburu kalau melihat orang lain diberkati. Apalagi itu orang berdosa. Ya, aduh dia itu kok hidupnya begini, tapi kok dia naik mobil, dia punya rumah, dia itu padahal korupsi, tapi kok dia itu punya segalanya. Waduh, dia itu kok ya padahal orang berdosa, wanita simpanan, tapi kok bisa punya ini dan itu dan sebagainya. Lalu tanpa kita sadari kita mulai cemburu melihat orang-orang fasik itu diberkati, melihat orang-orang itu kayaknya mujur hidupnya gitu ya. Ada orang yang penipu, ada orang koruptor, ada orang yang berzina, tapi kok kelihatannya hidupnya mujur ya. Dan seringkali itu membuat orang-orang benar, anak-anak Tuhan itu menjadi cemburu. Pemazmur mengakui, aku ini hampir terpeleset karena aku cemburu melihat orang fasik itu hidupnya lebih mujur. Ayat 4 dia bilang, kenapa dia iri dan dia cemburu pada mereka? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, orang fasik itu ya kelihatan kok baik-baik saja, ndak sakit, sehat, gemuk ya. Bahkan mereka itu rasanya kok ya itu bahkan terlihat seperti orang yang berhasil. Padahal mereka itu ya pembohong, pembual, pendosa, orang-orang fasik. Tapi kok hidup mereka kelihatan lebih berbahagia.
Ya jangan salah saudara, karena itu hanya tampak luarnya saja. Ingat, berkat Tuhan itu tidak bisa hanya diukur dari ya harta, kekayaan dan lainnya sebagai ya yang menjadi tolak ukur manusia. Pemazmur berkata, aku ini hampir saja jatuh dan terpeleset karena aku iri. Aku cemburu lihat-lihat orang berdosa itu hidupnya tanpa kesakitan, tidak pernah sakit, gemuk-gemuk. Ya, ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Waduh, padahal ini udah jelas orang ya fasik, orang berdosa. Tapi kok hidupnya itu lebih mujur ya. Mereka tidak mengalami kesusahan, mereka itu tidak kena tulah seperti orang-orang lain. Ya, tapi puji Tuhan pemazmur menyadari bahwa itu adalah satu hal yang tidak benar. Sebab itu ayat 6, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaiankan kekerasan. Ya, jadi karena itulah yang membuat orang-orang fasik itu sombong, angkuh, ya hati mereka keras, gak mau bertobat ya. Karena mereka pikir buktinya aku berdosa aja, ya hidupku enak, banyak kemujuran, bisa menikmati semuanya ya. Itu yang membuat akhirnya orang jatuh saudara. Ayat 7, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Orang-orang berdosa itu membicarakan pemerasan, dosa, dusta, itu dengan kesombongan, dengan bangga ya. Tapi ingat, Tuhan melihat semua kehidupan manusia di dunia ini. Ya, dan hati-hati saudara. Dikatakan di sana ayat yang ke-9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ya, jadi mulut mereka itu melawan langit, bahkan lidah mereka berbohong di bumi, suka bohong. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ya, pemazmur berkata karena itu orang-orang berdosa ini dicari banyak orang, bahkan mereka juga disukai, bahkan ya orang-orang dikatakan mencari mereka. Ya, dan mereka itu seperti air yang berlimpah-limpah, rasanya kok hidupnya seperti diberkati. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Ya, pemazmur menggambarkan orang-orang berdosa ini berpikir bahwa Tuhan tidak tahu dosa mereka, bahwa Tuhan tidak tahu, Tuhan itu tidak punya pengetahuan. Ya, bagaimana Tuhan bisa tahu? Ya, bagaimana Allah tahu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Dikatakan tidak mungkin ya, yang Maha Tinggi itu nggak punya pengetahuan, Tuhan itu nggak tahu. Tapi hati-hati karena kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dengan senang selamanya. Ya, dan senang selamanya. Orang-orang berdosa itu ya semakin kaya dan senang kelihatannya hidup mereka. Tapi mereka tetap berbuat dosa. Ya, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, pemazmur ini berkata, ya percuma dia hidup benar, percuma dia menjaga hatinya bersih, percuma dia itu selama ini mempertahankan hidupnya kudus. Ya, untuk apa aku mempertahankan hatiku yang bersih dan membasuh tanganku, artinya aku hidup dalam pertobatan. Ya, sementara orang fasik itu kelihatannya semakin diberkati dan aku ini yang menjaga hidup kudus, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, justru sepertinya hidupku kena kutu, kena tulah. Ya, dan dia bilang buat apa? Maka sia-sialah, percumalah. Ya, aku mempertahankan, sia-sia sama sekali mempertahankan hati yang bersih. Justru sepanjang hari aku ini kena tulah. Ayat 15 dikatakan di sana, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ya, tapi dia bilang seandainya, kalau sampai aku berkata seperti itu, maka aku ini berkhianat. Aku ini pengkhianat. Ya, puji Tuhan, pemazmur ini masih ya berunding, bertanya dengan dirinya sendiri. Kalau sampai aku berkata seperti itu, bahwa sia-sia aku menjaga hidup benar, maka aku ini berkhianat.
Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ya, jadi tapi dia nggak paham ya kenapa ya udah begitu ya, tapi kok dia nggak ngerti. Justru semakin dia pengen tahu kenapa orang benar itu banyak penderitaan, sementara orang berdosa itu kelihatannya hidupnya lebih enak. Dia bilang ya ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya itu menjadi kesulitan di mataku. Dia nggak ngerti kenapa bisa begitu. Sampai ayat 17 dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini saudara, sampai akhirnya pemazmur bilang, daripada aku cemburu dengan orang berdosa, lebih baik aku mencari Tuhan. Ya, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan ternyata Tuhan memberikan dia pengertian ya, dan memperhatikan kesudahan orang-orang berdosa itu, orang-orang fasik yang kelihatannya beruntung itu. Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan itu menaruh mereka. Di tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang-orang yang hidup dalam dosa kelihatannya makmur, itu hanya sekejap saja saudara, karena semuanya pasti akan hancur. Sesuatu yang dibangun bukan berdasarkan kebenaran, yaitu yang akan lenyap. Makanya saya selalu berkata, ingat rancangan Tuhan itu berhasil dan beruntung. Kalau cuma berhasil, banyak orang bisa berhasil dengan cara dosa. Tapi keberuntungan itu datang dari Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Orang-orang yang hidup dalam dosa itu hina di mata Tuhan. Dan sekali mereka jatuh, tidak bisa dipulihkan kembali, pasti hancur. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Ya, pemazmur berkata, ya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Pernahkah orang benar merasa pahit, kok hidupnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Sering saudara. Saya pun dulu ketika saya ikut Tuhan susah terus, saya tuh berpikir, aduh hidup kok kayak gini. Seringkali pernah merasa pahit di hati saya. Ya tetapi aku tidak mengerti kata pemazmur. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku ini di dekatnya Tuhan. Tetapi ayat 23, aku tetap di dekatmu. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita nggak tahu kenapa bisa begini, kenapa begitu, tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, apa dengan hidupnya, tapi aku tetap di dekatmu. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, akhirnya Tuhan mengangkat, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Ada waktunya saudara, Tuhan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Ya, ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Biarlah kerinduan kita itu hanya Tuhan yang dapat memuaskan hidup kita di bumi ini. Ya, bahkan ayat ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kita lihat di sini saudara, bahwa ayo kita tetap dekat dengan Tuhan apapun keadaannya, supaya satu saat kita dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Saya berdoa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan apapun persoalan masalah kita. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur biar Tuhan selalu menjadi bagian di hidup kami. Apapun keadaan kami, persoalan kami, apapun pergumulan kami, Tuhan tetap segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang pelihara kami dan beri kekuatan buat kami melewati setiap tantangan di hidup ini. Sekalipun Tuhan, ya ada waktu-waktu di hidup ini kami melihat bahwa seolah-olah kami yang hidup benar ini, hidup kami penuh dengan pergumulan. Namun kami tak percaya, sekalipun kami tidak mengerti, kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Berkati siapa anak-anakmu yang sedang ada dalam pergumulan, sakit penyakit, yang sedang terbaring di tempat tidur, biarlah Tuhan jamah beri kesembuhan.
terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, semuanya Tuhan. Bahkan kesembuhan jiwa batin dipulihkan oleh Tuhan. Segala kepahitan, amarah kami buang itu semua. Biar hidup kami boleh terus berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap mereka juga Bapa yang mencari pekerjaan, ingin menjual aset, masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagian kami, belajar setia pada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintah kami dengan roh takut akan Tuhan, Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga setiap keputusan yang buat berdasarkan daripada Tuhan saja. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, dan biarlah Tuhan turunlah kiranya damai sejahtera atas semua bangsa-bangsa ini Bapa. Biarlah hujan pertobatan tercurah, khususnya hamba sedang berada di Australia hari ini. Biarlah lawatan Tuhan tercurah, menangkan Tuhan negara ini, bawa semakin banyak orang untuk datang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari saudara buka hatimu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, biarlah hidup kita terus menjadi berkat dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Hati